definisi budaya. Berikutnya menguraikan unsur-unsur budaya, menguraikan ciri-ciri budaya, dan menguraikan wujud budaya. Tetapi di sini lebih poin yang akan kita bicarakan adalah memahami konsep budaya. Baik, sebelum memasuki materi selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan sedikit dari pengertian budaya yang berasal dari bahasa Sanskerta, ya, berarti budi, yang memiliki arti akal, pikiran, atau budi. Jadi dalam bahasa Sanskerta berarti segala sesuatu yang berkaitan dengan akal, pikiran, dan budi. Untuk itu kita kaitkan dengan pembelajaran untuk mencapai Pancasila di sini yang ada poin berbineka global, di mana berbineka global pelajar Pancasila harus menjunjung tinggi nilai-nilai budaya yang ada di sekitarnya. Jadi jangan sampai kita mengabaikan budaya-budaya yang ada di sekitar lingkungan kita atau budaya lokal yang ada di Indonesia. Jangan hanya mengenal budaya seperti budaya K-pop, budaya barat, tetapi kita harus mempertahankan juga budaya yang ada di daerah kita. Itu filosofi dari Kiai Hajar Dewantara, yaitu yang kita kenal dengan filosofi Tutwuri Handayani. Pesannya, guru itu di depan memberi teladan, di tengah membimbing, di belakang mendorong, di mana kita sebagai guru harus tetap mengajarkan kepada siswa kita untuk tetap melestarikan kebudayaan kita. Berikut ini ada beberapa Bernard Taylor yang mengatakan bahwasannya budaya itu merupakan keseluruhan yang bersifat kompleks. Ya. Lanjut kita masuk ke dalam nilai budaya. Jadi pengertian nilai budaya itu merupakan suatu konsep yang bersifat abstrak yang berisi tentang masalah umum dan besar yang sangat penting bagi kehidupan bermasyarakat. Jadi nilai-nilai budaya di sekitar lingkungan masyarakat Bapak Ibu masing-masing itu sangat abstrak. Ya, kan terkadang budaya itu lebih tinggi dijunjung oleh masyarakat tersebut dibandingkan nilai-nilai yang lainnya. Berikutnya saya di sini memberikan contoh dari unsur budaya. Ada 4, yaitu alat teknologi masuk ke dalam unsur budaya, di mana alat teknologi berkembang dari zaman ke zaman. Sistem perekonomian, kita juga masukkan sistem perekonomian karena dari barter barang itu ya, itu masuk juga dalam budaya yang dari sebelum kita mengenal uang, dari barter barang ke barang. Keluarga masuk dan organisasi. Di sini saya berikan contoh budaya yang ada di Pangkep, daerah saya, yaitu kebudayaan orang Bugis, Mapalili, yang disebut dengan Mapalili, di mana Mapalili ini adalah kebudayaan yang ada di daerah kami, khususnya di daerah Segeri. Mereka pada bulan November menjadikan bulan dimulainya turun sawah untuk mempersiapkan masuk masa tanam bagi masyarakat Kecamatan Segeri. Jadi ini Mapalili ini dikepalai atau dipimpin oleh masyarakat yang disebut dengan bisu. So ini adalah kelompok masyarakat yang diamanahkan untuk pelaksana ritual. Mungkin sampai di situ. Baik Bapak Ibu, ada pertanyaan mengenai konsep budaya yang saya bawakan materi ini? Waktu dan tempat dipersilakan. Baik Ibu Rina, kami Ya. jadi budaya yang diajarkan dalam dalam pengembangan pembelajaran yang Ibu ajarkan itu mengenai budaya-budaya tentang bisu atau berakar
budaya yang lebih spesifik lagi. Begitu Bu Rida. Terima kasih Ibu Andi Balele pertanyaannya. Jadi untuk yang saya ajarkan mengenai budaya lebih ke budaya yang ada di sekitar lingkungan mereka. Contoh dari budaya apa yang mereka kenal. Kalau dalam orang Bugis itu ada sebelum acara ritual menikah mereka biasa mapaci atau ini seperti mapalili seperti itu. Spesifiknya seperti itu Ibu. Lebih ke lingkungan sekitar kami Ibu. Oh iya. Karena menurut pengamatan saya kalau dalam pembelajaran seni budaya yang saya pengalaman saya itu yang saya lebih ke tarian ya, jadi hanya mengamati budaya-budaya kemudian dimasukkan ke dalam tarian. Jadi budayanya hanya meneliti atau tapi tidak terlalu dipelajari betul budayanya, itu hanya dipindahkan ke tarian begitu. Kalau di pembelajaran yang saya ajarkan, karena yang saya ajarkan itu adalah tari, budayanya ya memang kita harus mengenal budaya lokal ya, karena kearifan budaya lokal harus masuk di dalam pembelajaran seni budaya. Jadi kita harus mengenalkan ke siswa-siswa bagaimana budaya lokal yang ada di daerah kita. Namun untuk menerapkannya kita akan masukkan ke dalam bentuk tarian, begitu Bu Rina? Ya, sangat bermanfaat sekali pendapat dari Ibu Andi Balele bagi saya. Jadi saya juga menerapkan ini dalam tarian karena budaya dari kelompok bisu ini mereka melakukan tarian pada saat mereka mengadakan upacara mapalili. Jadi ini saya tadi paparkan secara umum dulu Ibu, seperti itu. Ada tambahan mungkin Ibu? Terima kasih Bu Rina. Ya Ibu. Iya, sama-sama. Bagaimana tambahan pertanyaan dari diskusi ini? Dari Ibu Pina mungkin? Iya. Terima kasih Bu atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi ini soalnya saya jadi ini tari mapalili ini Bu pada sebelum yang lalu-lalu itu selalu ditarikan pada saat sebelum penanaman padi atau bagaimana? Jadi upacara adat mapalili ini dikepalai oleh bisu ya untuk mengadakan ritual sebelum penanaman padi di daerah Segeri, Kabupaten Pangkep. Jadi ini bisu Ibu kalau dia merasa bukan perempuan, bukan laki-laki Ibu. Jadi di sini bisu sejenis waria. Oh iya, sama Bu. Di kami juga itu namanya bisu itu waria. Ya, waria. Jadi mereka itu menganggap diri mereka itu suci. Ya, bahkan mereka tidak menikah. Mereka menganggap diri mereka itu suci karena mereka menganggap dari zaman kerajaan dulu mereka itu sebagai pelayan raja, penasehat raja. Seperti itu Ibu. Namun dari perkembangan zaman sampai saat ini ya kami menganggap itu bisu bahwasannya ya kalau dikaitkan dengan hal-hal seperti agama atau apa kan kurang bagus ya Bu, karena mereka tidak tahu identitas mereka itu perempuan atau laki-laki. Oh iya. Ya. Ada lagi Pak Amir? Berarti ini bisu betul-betul bersih ya Bu? Ya. Tersentuh dengan hal-hal yang ya, cuman di sini ya. Bagaimana Ibu? Karena pernah saya kenal bisu Puang Saidi namanya di Pangkep. Mungkin kenal almarhum. Iya Bu. Saya sempat pernah main bareng dengan beliau. Makanya banyak yang ternyata ini Puan Saidi laki-laki kok
pakai sarung, pakai jilbab, tapi Iya. tetap ada songkok di atas kepalanya. Iya. Iya. Itu yang saya- Iya, Betul jadi begitu, mereka Bu itu Rina, ya? betul sekali. Identitas mereka itu mereka menganggap diri Iya. bahwasanya mereka itu dua gender, Ibu, laki-laki Iya, dan perempuan. laki-laki dan perempuan. Kehidupan perekonomian mereka itu, Ibu, bantuan dari pemerintah di sini, Bu, pemerintah pariwisata. Karena pada saat kunjungan-kunjungan pemerintah itu, Ibu, kalau untuk melihat perkembangan pariwisata di Kabupaten Pangkep, mereka biasa melihat tarian adat dari bisu ini, Bu. Bahkan ilmu mereka itu sungguh tinggi ya, Ibu, karena mereka biasa menggunakan alat tajam, pisau atau badik Iya, tapi itu tidak tembus. tidak tembus ya. Iya, ya. Ya, bagaimana Ibu, Bapak, dari konsep budaya yang sudah saya paparkan ini, ada tambahan atau saya lanjutkan di forum yang lain? Oke, kita lanjut forum yang lain. Bagaimana Pak Arif? Mungkin sudah cukup kali Bu. Pak Amir barangkali, Bu. Mungkin ya Pak Amir. Mau memberikan tambahan? Begini Bu, saya ingin tanya perbedaan tari atau budaya Mapalili dengan budaya Mapagiri. Kalau misalnya di boneka Mapagiri, ya, jadi dia yang sama dilakukan oleh para bisu, biasanya dilakukan pada saat acara mat tompang. Budaya ini perbedaannya dengan di Bone kira-kira apa ya Bu ya? Mohon maaf sebelumnya. Terima kasih Bu. Pagiri, Pak Di. Ya sama Ji Bu, artinya biasanya diadakan ritual, biasanya menusukkan dengan badik, keris. Iya Pak. Nah, sebelum acara pembersihan benda pusaka seperti itu Bu, tabe. Iya Pak. Tabe. Oh ya. Untuk budaya Mapagiri, Pak, saya belum terlalu paham. Yang saya paham di sini hanya budaya. Kalau Mapagiri dilakukan pada saat sesudah memanen padi atau sebelum memanen padi, Pak Amir? Biasanya pusaka. Oh ya. Ya, di sini juga Pak, kaum bisu yang ada di Kabupaten Pangkep, ketika mereka mau membersihkan benda pusaka mereka atau mencuci benda pusaka mereka, mereka juga mengadakan tarian-tarian ritual adat Pak. Jadi kayaknya tidak terlalu beda jauh Pak antara Mapalili dan apa tadi Pak? Apa, Pak? Mapagiri. Mapagiri, ya. Iya, Mapagiri. Iya. Sepertinya tidak Ya, terlalu beda jauh Pak. Siapa Pak Seli yang ketuanya dari Pangkep itu ya? Kalau tidak salah, kalau di komunitas bisu di Bone. Iya, ada komunitasnya itu Pak, saya agak lupa namanya. Padahal saya pernah Bang bertemu Saidi. itu Pak. Iya, kalau Iya. Iya, ya. kayak di panggung. Iya, almarhum yang Almarhum. yang Bingung panjang saya. janggutnya kalau tidak salah itu. Bu, Iya, Tabe. dilanjutkan oleh anaknya. Mungkin perbedaan bahasa saja ini Bu Rina, tapi dalam Mungkin hanya beda Betul bahasa. sekali. Sepakat. pengertiannya dan maknanya mungkin sama, karena sama-sama kan Bugis Pak, Iya. dengan Ibu ya, Iya, sama-sama iya, Bugis. sama Pak. Ini Bu Rina, Iya Pak. Iya Bu. kalau di Pangkep itu bisunya untuk apa? Kalau apa yang untuk panen, Iya. kalau di Bone itu bisu yang dulunya ya, yang dulunya kalau bisu di Bone itu dialah orang yang melantik raja-raja itu dari pertama sebelum Dari pertama. adanya pemerintahan ya, sebelum adanya pemerintahan bisulah yang dipercayakan untuk melantik siapa yang akan diangkat menjadi raja di Bone. Jadi begitu kalau saya tidak salah itu bisu yang di Bone, bukan yang seperti yang di Pangkep untuk pesta panen ya. Kalau untuk Iya. ini itu, memang bisu itu merasa atau dikatakan dia lebih tinggi dibanding raja. Sebenarnya dialah yang melantik seorang raja di atas ada itu batu ya
saya tidak salah tempatnya untuk pelatihan raja, maka sebelum atau yang sudah masih sudah tidak berlaku lagi karena sudah ada pemerintahan. Begitu mungkin Pak Amir? Iya. Siap. Ibu, sangat menarik sekali pertukaran dari budaya kita yang ada di Sulawesi Selatan ini. Kita seragam kebudayaan sehingga kita harus menjunjung tinggi nilai-nilai budaya kita. Sebelum budaya negara lain masuk, kita harus menanamkan rasa cinta kepada anak didik kita, budaya. Terima kasih. Bisa dilanjutkan dengan fasilitator yang lainnya. Silakan. Oke,